Wa man asa'al adab alal bab, dan siapa yang di pintu pun tak beradab, ruddu illa siyasatid dawab, maka dia cocoknya mengendalikan hewan pengembalaan saja. Jadi pengembala hewan ya sudah cukup. Sudah berada di dalam ruangan tak ada adab, diusir ke pintu. Di pintu pun tak beradab, dah cukup kau memelihara hewan saja, kendalikan hewan cocok. Jadi peringkat kita cuma pengembala saja udah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Memasuki pasal berikutnya, wa alzim aidan ya akhi al-adabah. Nasihat berikutnya dari pengarang kitab Al-Minahus Saniyah, ya harus juga kalian wahai saudaraku mempunyai adab. Ya. Nah, jadi kita bicara malam ini tentang adab. Nah, adab ini kata ulama faqad qalu la yanbaghi li rajuli ayatlubul ilmu wal hadithu hatta ya'malu fil adab 20 sanatan. Ulama berkata, pesan ulama, tidak selayaknya ya bagi seorang laki-laki ataupun perempuan sama ini. Di sini disebut laki-laki, untuk menuntut ilmu dan hadis. Ya, ilmu bisa ilmu fikih, ya bisa ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Nah, sini dikatakan bahkan ilmu hadis. Nah, sehingga mengamalkan adab, ya, atau belajar ilmu adab 20 sanatan, selama 20 tahun. Kira-kira kita belajar tauhid ni kan setahun lebih. Kitab Minahus Saniyah ini mungkin 2 tahun, ya 2 tahun lebih. Kita belajar ilmu ya belum sampai 5 tahun. Seharusnya menurut ulama belajar adab tu 20 tahun. Kenapa begitu lama belajar adab ini? Karena adab itu kunci ilmu. Siapa yang punya adab, insya-Allah ilmu diberkahi oleh Allah. Nah, Imam Malik juga bilang begitu. Aku belajar fikih cukup 2 tahun. Tapi aku belajar ilmu adab 20 tahun.
Jadi panjang betul pembahasan ilmu adab. Ya, ulama menyusun panjang. Yang paling pendek itu kitab Ta'lim wal Muta'allim. Jamaah boleh beli di pasar tu. Toko bilang, "Pak, terjemahan kitab Ta'lim wal Muta'allim." Itulah kitab yang paling tipis tentang adab. Ya. Nah, setebal terjemahan Fathul Mu'in jilid 1 tu. Itu ilmu adab, Pak. Saya belajar ilmu Ta'lim wal Muta'allim itu yang penting-penting saja. Kalau saya bahas semuanya mau 3 tahun. Habislah umur tentang adab. Memang begitu, ilmu adab itu kunci ilmu. Siapa yang beradab diberkahi ilmu, cepat dapat. Orang tak punya adab kadang sampai 15 tahun tidak diberkahi ilmunya. Tapi kalau ada adab 3 tahun pun dapat. Seperti Syekh Ahmad Khatib Sambas yang memadukan tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini. Orang Sambas, asli Sambas, merantau di Mekah, belajar dengan Syekh Daud Al-Fatani, belajar dengan Syekh Samsuddin, belajar dengan ulama-ulama besar di Mekah. Apa kata Syekh Daud? Nah, ya Ahmad, kau belajar dengan aku sudah selesai. Sudah selesai guru? Ya. Dalam waktu 3 tahun sudah cukup. Yang orang lain mendapatkan ilmu yang kau dapat ni harus 30 tahun. Gurunya ngomong begitu. Kenapa 3 tahun bisa selesai? Adab. Jadi kecerdasan, keberkahan diberi Allah karena ada adab. Abu Hurairah bisa mengalahkan dengan yang lain karena dia beradab dengan Nabi SAW. Tinggal di pelataran masjid, tak pernah berpisah dengan Nabi. Kalau Nabi mengucapkan direkam. Padahal keislaman Abu Hurairah singkat. Tahun berapa masuk Islam? Tahun ke-6 Hijriah. Nabi sudah hijrah 6 tahun di Madinah, baru Abu Hurairah masuk Islam. Dia datang dari Yaman. Kemudian tahun ke-10 Hijriah Nabi meninggal. 4 tahun belajar dengan Nabi. Hafal hadis lebih 5.000 hadis Nabi SAW. Makanya peringkat yang tertinggi, yang paling banyak hafal hadis Nabi, Abu Hurairah. Yang kedua Aisyah, istri Nabi. Yang ketiga Anas bin Malik, khadam Nabi 11 tahun, 10 tahun lebih. Baru yang lain. Ya, jadi kenapa ilmunya begitu banyak? Adab. Ya, adab itu. Nah, dalam belajar ilmu fikih, ilmu hadis sama. Adab belajar di jamaah sekalian. Kita duduk pun beradab. Jangan ngomong. Tatkala penjelasan dijelaskan, jangan ngomong. Nanti ada pertanyaan, baru tanya. Ya. Walaupun masalahnya udah tahu, dengar saja. Diberkahi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kadang-kadang udah tahu. Kata Nabi, "Kau tahu?" Allah wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Beradab sahabat dengan Nabi. Namun kadang dia tahu, dia tak mau bilang dia udah tahu. Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Ini namanya ilmu adab. Hormati yang menyampaikan ilmu, hormati sesama yang belajar. Walaupun pertanyaannya konyol, jangan ditertawakan. Yang penting yang bertanya tak tersinggung. Ya. Silakan, apapun pertanyaan, tidak masalah. Tadi subuh itu ketawa jamaah itu. Tadi subuh, kan? Ada yang bertanya. Saya bilang Allah tak mengambil manfaat dari ibadah kita ini. Ibadah kita ini
kembali kepada kita yang menerima manfaatnya. Lalu pertanyaannya, untuk apa Allah ciptakan kita ini? Padahal pertanyaannya bagus, cuman jamaah tertawa. Padahal pertanyaannya bagus. Saya senang orang banyak bertanya itu. Saya dapat ilmu, jamaah mendengar pun dapat ilmu. Jadi begitulah adab majlis taklim. Ada lagi orang yang tak beradab, lagi majlis taklim begini, berzikir di belakang. Tidak ada manfaat zikir tu dibandingkan belajar ni. Zikir itu sunnah. Ada yang istighfar di belakang, ada yang baca Al-Quran di belakang. Ini orang tak faham. Belajar ni fardu ain. Baca Al-Quran sunnah. Di belakang tu baca Quran. Di masjid inilah dia. Tak apa sih malu lagi kan? Tak usah, saya sampaikan memang. Apa yang dibaca tidak ada manfaatnya dibandingkan belajar majlis taklim. Karena belajar hukumnya fardu ain. Begitulah dia. Itu namanya adab. Jadi kadang-kadang kita ni belajar, ada orang di masjid, yang di masjid pun tidak ada adab terhadap majlis taklim. Di masa Nabi SAW, waduh, Masya Allah, kok majlis taklim itu berbondong-bondong mereka itu masuk ke depan, saf depan. Nabi lagi duduk, sahabat Umar melihat yang datang, duduk sambil Nabi jelaskan, yang datang duduk. Ada 3 orang lewat depan masjid ni. Nabi tu, maaf, ini tidak ada dinding terbuka belakang ni. Orang lewat saja di masjid tu, tidak mampir pun dipandang sama Nabi. Terus lurus, mungkin dia ke pasar kali. Belakang terbuka ni, 3 orang lewat, 1 masuk, langsung habis saf depan, karena ada kosong. Ingat ya, kok ada kosong di depan tak masalah, melangkah boleh, tak masalah. Yang kedua masuk juga, tapi nyandar ke belakang, nyandar ke dinding. Ada tak yang begitu? Banyak ke sikit? Duduk nyandar ke dinding belakang. Yang ketiga tidak mampir sama sekali, lewat saja dia, lewat terus, hilang. Karena dapat dipandang, belakang tidak ada dinding, kecuali samping sama depan. Samping pun setengah masjid Nabi itu dindingnya. Atap atas tu daun-daun kurma disusun. Kata Nabi bilang sahabat, kau lihat orang yang datang 3 orang ni, lihat Rasulullah. Yang pertama itu, dia masuk saf ke depan dan dia mencari rahmat Allah. Allah sambut dengan rahmatnya. Yang kedua, duduk di belakang nyandar, dia mengakhirkan dirinya, Allah pun akhirkan dengan rahmatnya. Yang ketiga, tidak mampir, dia berpaling, Allah pun berpaling dari dia. Ya, gitulah dia. Jadi jamaah yang duduk di depan mengejar rahmat Allah, Allah sambut. Yang di belakang mengejar juga, tapi meletakkan diri di belakang. Belakangan dapatnya. Hati-hati yang berpaling, kecuali ada urusan yang sangat penting, saya pun tak bisa menahan. Tapi kalau tidak ada urusan yang sangat penting, pelajaran ini pelajar tentang akhlak, tentang adab, tentang tauhid, tentang pembersihan diri, tidak ada kesibukan, berpaling dari majelis, Allah pun berpaling dari dia. Ya, begitulah dia. Itu adab-adab banyak dalam hadis tu. Kau diuraikan, pantas saja kata Imam Malik, perlu waktu 20 tahun tentang ilmu adab ini. Ya, banyak tentang yang lain. Kadal adabu ayyakunu thuluthuddin. Kata ulama, ya, hampir-hampir saja ilmu adab ini adalah 2/3 agama. Bandingkanlah, ya, kita bagi 3. 2/3-nya adab, sisa berapa? 1/3-nya baru ilmu. Ya, 2/3-nya adab, 1/3-nya baru ilmu.
berapa jauhnya bandingan tadi itu. Ya, berilmu. Wa qalu man tarakhasa fil adab raja'a min haitsu ja'. Siapa orang yang meremehkan adab, dia kembali kepada saat dia datang pertama kali. Jadi start dari awal lagi. Dia belajar sekian tahun, tapi setelah itu tak berubah, bahkan adabnya tidak ada, balik asal, balik awal, nol lagi dia. Apa yang nol ni? Berkahnya dicabut Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya berkah tu perlu. Berkah itulah yang bawa kebaikan. Walaupun sebentar kita belajar, tapi kena adab, berkah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man la adaba lahu fala syari'ah wala iman wala tauhid. Kata ulama bilang, siapa orang yang tidak mempunyai adab, dia tak punya syariat. Artinya pengamalannya tak sempurna syariatnya. Walaupun dia ibadah, tapi tak bernilai. Yang keduanya la iman. Dia tak punya iman, artinya apa? Tak sempurna imannya, tak akan meningkat karena tidak ada adab. Dan juga tidak ada tauhid. Tidak ada semakin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruginya banyak. Syariatnya tak sempurna, imannya tak meningkat, tauhidnya tidak ada. Ya. Ini diuraikan oleh para ulama begitu banyak. Kemudian dikatakan lagi, wa qalu al-'abdu yasilu bi ibadatihi ilal jannah wa la yasilu ila hadratillah illa bil adab fil ibadah. Ulama berkata, seorang hamba tu dengan ibadahnya boleh jadi bisa sampai ke surga, boleh jadi. Ya, saya beribadah, jamaah beribadah. Mudah-mudahan Allah hitung-hitung amal kita masih lebih kebaikannya daripada kelalaiannya. Masih banyak pahala daripada dosa. Insya-Allah masuk surga. Tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kata ulama, dengan ibadah kita masuk surga. Tapi orang tidak bisa sampai ke hadirat Allah, tidak bisa dekat dengan Allah, tidak bisa merasakan manisnya iman kecuali dengan adab. Ya, dengan adab. Jadi jangan berharap iman meningkat sempurna. Belum, kecuali ada adab. Sekarang jamaah silakan mau yang mana. Kalau ingin ibadah dapat surga, boleh jadi dapat. Ya, kalau Allah menghitung amal kita lebih daripada kesalahan, daripada kelalaian, mudah-mudahan nak masuk surga. Tapi kalau nak kepingin dekat sama Allah, tidak bisa kecuali adab. Dengan adab dia. Nah, jamaah silakan mau beramal ni untuk cari redha Allah atau mau dapat surga, terserahlah. Kalau orang bertariqah, dia ingin cari redha Allah, dia ingin cari redha yang memiliki surga. Kalau yang redha memiliki surga dapat, surga pasti dapat enggak? Allah belum redha dengan kita walaupun amal kita banyak, kira-kira dapat tak surga? Ibu ni hebat jawab. Lebih hebat daripada bapa lagi. Saya ulangi lagi. Kita minta surga tapi Allah belum redha dengan amal kita, kira-kira dapat tak? Saya tak boleh bilang tidak, belum tentu. Belum tentu dapat. Tapi kalau seandainya Allah redha, dapat tak? Pasti dapat. Itu. Ya, kalau Allah sudah redha pasti dapat. Tapi kalau kita beramal minta surga, kalau Allah belum tentu redha, belum tentu juga kita dapat. Makanya ilmu tarikat ini cari yang pasti-pasti. Kalau redha Allah kita dapatkan, insya-Allah. Yang lain dapat. Nah, makanya doa yang terbaik jangan langsung minta surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Jangan begitu. Yang terbaik ikut doa Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal ridha dulu baru surga.
Kalau Allah rida, dapatlah surga. Gitu. Nah, ini pelajaran ini. Siapa cari rida Allah, ingin dekat sama Allah, adab harus ada. Ya, tidak bisa dekat sama Allah, tidak bisa mencapai rida Allah kecuali dengan adab. Ya. Siapa orang yang tidak menjaga adab dalam ketaatan, ya, dalam ketaatan, fahuwa mahjubun an rabbih, maka dia terhijab dari Allah. Ini yang kita tak mau nih. Ya, siapa orang tak beradab, dia tetap terhijab dari Allah. Tak bisa tembus. Penghalang hati dia dengan Allah tak bisa terbuka. Mahjub, tertutup, ada hijab. Ini bisa terkoyak, bisa tersibak kalau ada adab. Ya, maka adab ni perlu. Ya, dia 20 tahun diperlukan belajar adab. Berarti 2/3 agama, masya-Allah. Nah, kemudian mereka juga berkata meninggalkan adab menyebabkan dia tertolak dari Allah. Ya, tarakal adab mujibu litardi. Saya ulangi, meninggalkan adab menyebabkan dia tertolak. Wa man asa'al adab alal bisati radda ilal bab. Siapa orang yang jelek adabnya dalam hamparan permadani di sisi Allah, maka dia dikembalikan kepada pintu. Udah masuk dah, kerana adab tidak ada, ditolak. Hei, keluar lagi kau ke pintu ya, jangan masuk. Padahal udah masuk daerah dalam ni, kena permadani, duduk nyaman dah. Tapi kena tak ada adab, mundur ke belakang, cukup di pintu saja. Ya. Cukup di pintu saja. Wa man asa'al adab alal bab, dan siapa yang di pintu pun tak beradab, ruddu illa siyasatid dawab, maka dia cocoknya mengendalikan hewan pengembalaan saja. Jadi penggembala hewan ya sudah cukup. Sudah berada di dalam ruangan, tak ada adab, diusir ke pintu. Di pintu pun tak beradab, dah cukup kau memelihara hewan saja, kendalikan hewan, cocok. Jadi peringkat kita cuma pengembala saja udah. Tak bisa naik peringkat. Masya Allah, ini bahasa ulama seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, siapa ingin dekat sama Allah, siapa ingin jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka dia memerlukan adab. Kesimpulannya, ma wasala awliya Allah taala ila wasalu bi kathratil a'mal. Kekasih-kekasih Allah itu dia bisa dekat dengan Allah bukan kerana banyak amal. Wa innama wasalu bil adab, akan tetapi sampainya mereka dekat dengan Allah itu kerana mereka beradab. Yang kedua, wa husnil khuluq, dengan baiknya akhlak. Masya-Allah. Ya. Nah, jadi adab, akhlak itulah menyebabkan orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuai misi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita dengar kan? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Inilah dia tujuan Nabi diciptakan membawa kita ni. Aku kepingin kalian semuanya berakhlak yang baik. Macam mana akhlak yang baik? Adab yang baik. Siapa beradab, insya-Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan jamaah mendapat keberkahan, kerana ilmu adab ni mahal. Ya, ilmu adab ni mahal. Baik, apalagi dalam tariqah. Oh, tariqah penuh dengan adab. Siapa tak beradab tidak dapat berkahnya. Ya, maka adab itu perlu sekali. Demikian, wallahu alam. Ya, cukup jemaah, ada pertanyaan silakan. Kita datang budi Ustaz. Tengah pengajian ini. Itu dia ngambil sunnah dulu, atau tahiyat masjid, apalah gitu. Yang mana lebih baik Ustaz? Yang lebih baik tahiyat masjid. Salah sunnah yang lain tinggalkan. Langsung duduk. Diganti dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Kata Imam Nawawi, ganti 4 kalimat ini, itu telah memadai pengganti tahiyatul masjid. Kenapa? Belajar lebih penting daripada tahiyatul
masjid. Tolong cocokkan jamaah. Hukum tu begitu. Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i ini kan ulama kita ni, alimnya diakui seluruh dunia. Ya. Yang nyepelekan Imam Syafi'i itu orang jahil. Orang tak ngerti. Kalau orang ngerti, yang alim betul, dia akan kagum kealiman Imam Syafi'i. Kalau saya ini satu ayat dapat sumber hukumnya satu hukum. Kadang lebih bisa dua hukum. Cuman itu ya satu dua. Satu ayat bisa keluar dua hukum. Imam Syafi'i satu ayat bisa mengeluarkan 70 hukum. Dalamnya pemahaman Imam Syafi'i itu. Apa kata Imam Syafi'i? Belajar ini lebih afdal dari seluruh ibadah sunnah. Tak ada apa-apanya. Maaf, bahkan tahajud sekalipun dikalahkan dengan majlis taklim. Kerana majlis taklim ini memperbaiki ibadah, maka dia tinggi nilainya. Dan inilah warisan yang wajib kita ambil. Warisan dari mana? Dari Nabi. Kita dari orang tua kita dapat warisan harta. Orang tua meninggal kita dapat. Itu pun kadang ribut. Tapi warisan Nabi tak pernah diambil. Kata Nabi, aku ini tak bawa harta. Harta dirham dan dinar aku berikan kepada fakir miskin. Nabi begitu, memang hartanya untuk fakir miskin. Yang aku wariskan kepada kalian semuanya ilmu, kata Nabi. Ambillah warisan daripada Nabi ini. Inilah warisan yang paling mahal. Alhamdulillah jamaah berkumpul malam ini mengambil warisan dari Nabi SAW. Yang mengajar cuma menyampaikan, yang beri paham Allah, itu saja hukumnya. Ya, Allah yang beri paham. Mudah-mudahan Allah beri paham. Itu kita harapkan begitu. Jadi yang terbaik bagaimana majlis taklim mulai? Datang, duduk. Baca tadi tasbih, tahmid, takbir. Apa lagi? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. La haula wala quwwata hauqalah. Diulang 4 kali cukup, langsung jima'. Itu begitu aja. Apa kita sholat sunnah tahiyatul masjid atau langsung ya, itu sama-sama hukumnya sunnah. Nah, kalau mau langsung duduk zikir silakan. Kalau mau tahiyatul masjid dulu baru zikir pun silakan juga. Tapi kalau taklim tak bisa dibanding, kena ada fardu ain. Ya, tinggalkan yang sunnah yang lain. Kalau itu sama-sama sunnah, zikir, salat tahiyatul masjid, itu sama-sama sunnah, silakan. Mau langsung duduk boleh, jika zikir, atau salat sunnah dulu kemudian baru zikir, terserah. Ya, terserah. Perilaku kita itu kadang-kadang memang jauh dari agama. Nah, yang kemudian mau kita contoh dan pelajari sebenarnya adab-adab yang baik daripada perilaku sosial. Tapi kadang-kadang kita yang jarang menemukan. Di tengah-tengah masyarakat itu adab-adab yang menunjukkan, yang mendirikan kebaikan. Saya langsung belajar kitab Bulughul Maram di Masjid Baitur Rahim. Penjelasan hadis itu langsung menemukan adab-adab. Dalam hadis Nabi ada fikihnya. Di situ ada adabnya. Bagaimana sahabat dengan Nabi SAW. Jadi ada adab. Makanya sahabat kalau dengan Nabi mereka tak berani. Contohnya masalah imam. Mana berani sahabat memulai salat kalau Nabi belum masuk? Sebenarnya salat ini hak imam, bukan hak muazzin. Ini adab juga. Muazzin jangan langsung iqamah.
tunggu isyarat dari imam kalau ada imam tetap. Tapi kalau imam tidak tetap gimana? Nah, itu yang susah. Siapa pun boleh. Nah, ini masalah nih. Kalau di masjid siapa pun boleh jadi imam, tetap pasti ada masalah. Sebenarnya masjid itu selektif. Ini imam utama si A berhalangan si B, si B berhalangan si C, gitu urutannya, melihat dari keutamaan-keutamaannya. Nah, dan muadzin tidak boleh iqamah, dia tunggu isyarat dari imam. Ini untuk ibadah saja ada. Kata Nabi, mengenai waktu itu hak muadzin, tapi mengenai imam, kapan mulai salat, iqamah itu hak imam, azan itu hak muadzin. Karena azan itu muadzin yang tahu waktunya masuk. Begitu waktu masuk, muadzin tak perlu minta izin dari imam, langsung dia azan. Tapi begitu iqamah akan mendirikan salat, ini menjadi hak imam. Begitu imam berisyarat, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada isyarat dari imam. Adab, ini adab nih. Saya dulu walaupun di surau, kami udah tahu ada imam yang kami tuakan, paman dari istri itu, dan semua di gang itu mengakui beliaulah imam tetap. Itu sudah diketahui begitu. Situ di kampung tuh paham dia imam tetap nih. Nah, dia salat qabliyah subuh, dia wiridnya panjang, wirid. Ya kita wirid lah ikut, wirid. Jangan iqamah dulu. Dan kami memahami iqamah itu kalau beliau sudah berdoa, alhamdulillah rabbil alamin, selesai sudah, langsung iqamah. Itu isyaratnya dah. Tapi kalau beliau belum berdoa, tak berani kami iqamah itu. Itu adab namanya. Nah, begitu juga yang masuk jadi imam. Si A orang terbaik, si B ini maaf urutan berikutnya. Kalau si B, kalau si C maju jadi imam, sedangkan si A masih ada, ini yang terbaik. Apa kata Nabi? Siapa yang jadi imam, sedangkan di situ masih ada orang yang lebih layak daripada dia, nanti di hari kiamat dia menghadap Allah dengan wajah yang malu, rontok daging wajahnya, kata Nabi SAW. Itu adab namanya itu. Ini ndak langsung ya ke depannya, udah kacau nih. Kita mengukur, ada ndak yang lebih layak? Oh, si anak ni ada, sila jadi imam. Begitulah dia. Ada banyak contohnya gitu. Ya. Di masjid juga begitu. Saya majlis taklim di sebuah masjid, sampai saya angkat kaki, saya bukan udah berulang-ulang sudah. Saya ingatkan, tolong majlis taklim duduk yang sopan. Maaf apa? Kaki direntangkannya, kaki itu. Nyandar ke dinding, kaki direntangkannya ke sini. Saya ngajar tengah-tengah nih. Bukan satu orang lagi, ngikut yang lain. Saya mohon maaf, kita punya adab belajar. Masa kaki direntangkan? Orang kaki lipat begini direntangkan. 2 kali saya ingatkan tak dengar. 3 kali kayaknya melawan. Yang lain ikut. Akhirnya hari ketiga, keempat saya mohon maaf, saya permisilah. Saya pindah masjid lain. Memang masjid lain siap nunggu dah. Masjid lain siap nunggu mah. Langsung kami pindah. Terkejut dia, ngapa begitu? Saya dah katakan, saya minta kita punya adab, rugi kita belajar, malaikat turun di sini Pak. Bukan saya saja yang hadir ni, bukan. Malaikat ramai turun. Tapi kalau kita tak beradab, malaikat takkan turun. Jamaah tahu tak berapa jumlah malaikat yang datang ni? Mana mak ngitungnya? Malaikat ni majlis taklim, kata ulama, diuraikan ulama. Setiap ada majlis taklim, malaikat menawanginya. Itu bukan menghamparkan melebar, tapi naik ke atas, bersusun dia sampai ke langit. Kalau menghamparkan sayapnya 2-3 orang, tertutup kota Pontianak ni.
Nabi bilang Jibril dalam bentuk aslinya kalau merentangkan sayapnya tertutup kota Mekah. Maka dia merentangkan bukan melebar, Pak, naik ke atas. Yang jelas masjid apa namanya? Al-Asraf tertutup dengan satu malaikat, bahkan lebih. Dia bersusun naik ke atas dia. Itu malaikat wujud aslinya. Dan dia belum bubar ini. Kapan dia bubar? Setelah kita salat nanti baru dia bubar. Kalau jamaah dibukakan mata nih, ya Allah, malu kita merentangkan kaki, malu kita nak ngomong sama kawan di sebelah kalau sedang dijelaskan. Cuman ini masalah iman, kuat iman percayalah. Kalau iman lemah, begitulah dia. Jadi adab majlis taklim itu luar biasa. Dan ada seorang sufi tidak pernah merentangkan kakinya ke kiblat. Padahal tidak makruh. Cuman khilaful aulah, menyelisih keutamaan. Tak berani merentang kaki ke kiblat ni. Yang bersilah begini ada. Kalau memang dia capek merentangkannya, orang sudah tidak ada, menyamping. Tidak mau sara dengan kiblat. Masya Allah, dengan kiblat pun beradab dia. Al-Quran juga begitu. Kenapa orang sekarang tak ada berkah? Pendapat miring sudah banyak. Al-Quran itu makhluk, tak masalah, diinjak pun boleh, tanpa wuduk pun boleh, dia diciptakan. Yang kalam Allah itu di Lauh Mahfuz, akhirnya berkah tercabut. Tak ada berkah lagi. Orang dulu megang Al-Quran, megang begini Pak, tak mau begini. Adab tak bagus. Megang begini Al-Quran ni, di atas pusar. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in, kalau ada orang berjalan membawa Al-Quran, sunnah kau berdiri, kata dia. Lebih kuat kesunahannya daripada kau berdiri menyambut orang alim datang. Al-Quran. Makanya orang dulu kenapa jadi wali Allah, jadi kekasih Allah, punya berkah, karamah, jasad pun tak hancur dalam kubur. Apa sebab? Inilah dipelajari ilmu adab ini. Allah kasih dengan orang beradab. Beradab dengan Allah, dengan Nabi, dengan guru, dengan ikhwan berjamaah, dalam majlis taklim, bermuamalah, berdagang dan sebagainya, semuanya ada adab. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beradab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.